Syahdan, tersebutlah pada zaman dahulu kala. Ada seorang baginda raja yang dikaruniai 5 orang putri jelita bak rembulan. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga kelima darah itu diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tak mau belajar, dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Adapun kelima putri itu dinamai sesuai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia pun mengumpulkan semua putri-putrinya. Pak, oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Hamba ingin perhiasan yang mahal, Ayahanda. Hamba mendapatkan sutra yang berkelebat saya mentari, Ayahanda. Wahai Ayahanda, tiada hamba berkehendak atas apa benda. Cukuplah kiranya engkau kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu itu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan membawakan hadiah indah untukmu. Tatkala sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti keinginan mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Kita punya pelayan. Baru nih. Hei pelayan, masih ada kotoran nih. Kalian sungguh keterlaluan. Seharusnya ayah tidak usah memberikan apa-apa untuk kalian. Misalnya hanya mengganggu saja. Sudahlah, aku bosan. Kita pergi ke danau saja. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para inang pengasuh yang mengurus kemanjaan para saudarinya selama ini. Syahdan, tak kala sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Sudah ayah, tak apa. Mbak Hijau pun cantik. Lihat nasi dengan baju warna kuning ini. Karena ayah sudah kembali dengan selamat, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai gelang barunya. Wahai adikku, sastra itu jadi milikku karena engkau adalah Putri Hijau. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalau itu milikku, dia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarkannya berbuat baik. Ayo.
Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau pun ikut mengubur gelang batu hijau tersebut karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja sangat marah. Aku ini yang buruk, biarlah aku kirim anak-anakku pergi jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apa ini? Batangnya bagaikan jubah puteri, daunnya bulat berkilau bagaikan gelang batu hijau. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama dia Putri Kemuning, agar abadi segala kebaikan hatimu, wahai anakku tersayang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan. Jadi, hikayat bunga kemuning mengajarkan pentingnya kasih sayang dan kesetiaan kepada keluarga. Jika kita tulus dan ikhlas berbuat baik, kebaikan itu akan dikenang dan dihargai. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk hidup sederhana dan tidak serakah, karena sikap rendah hati akan membawa kebahagiaan.